Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fakrul Rezi, perwakilan dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai unsur-unsur penelitian. Kelompok 13 beranggotakan saya sendiri beserta Hasbiah Sadiki dan Zahra Aprodita Maris. Baiklah, di sini saya akan memulai untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Unsur-unsur penelitian yang kami dapatkan ada 6, yaitu konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesis, dan definisi operasional. Dari unsur penelitian yang pertama yaitu konsep. Konsep atau abstraksi dari suatu fenomena yang dirumuskan secara umum dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Konsep merupakan ide abstrak. Konsep digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah rangkaian data. Yang kedua adalah proposisi. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dan dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Dalam ilmu sosial, proposisi biasanya adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih. Misalnya, proposisi cara belajar siswa adalah salah satu faktor penentu hasil belajar siswa. Konsep yang kita hubungkan adalah cara belajar dengan hasil belajar dari seorang siswa misalnya. Yang ketiga, unsur penelitian yang ketiga adalah teori. Sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti adalah teori, yaitu rangkaian yang logis dari satu proposisi atau lebih. Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Selanjutnya, unsur-unsur penelitian yang keempat adalah variabel. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Jadi, konsep badan bukan variabel, karena badan tidak mengandung pengertian adanya nilai yang bervariasi. Berat badan adalah variabel karena memiliki nilai yang berbeda. Konsep-konsep yang tidak mengandung pengertian nilai yang beragam biasanya dapat diubah menjadi variabel dengan memusatkan pada aspek tertentu dari konsep tersebut. Jadi, konsep perilaku menyimpang dapat diubah menjadi variabel dengan mengubahnya menjadi penyimpangan perilaku belajar siswa. Selanjutnya, unsur penelitian yang kelima adalah hipotesis. Tujuan penelitian adalah menelaah hubungan sistematis antara variabel satu dengan variabel lainnya. Hubungan ini biasanya disajikan dalam bentuk hipotesis. Hipotesis sendiri adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, hipotesis ini harus diuji kebenarannya terlebih dahulu. Hipotesis yang baik harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, hipotesis harus menggambarkan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya. Yang kedua, hipotesis harus memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut. Ini berarti variabel-variabel yang dicantumkan dalam hipotesis harus dapat diukur dan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut harus sangat jelas. Seringkali rumusan hipotesis dimulai dengan suatu proposisi yang menunjukkan hubungan antara variabel dan diikuti oleh pernyataan yang lebih spesifik tentang arah serta kuatnya hubungan tersebut. Yang keenam, definisi operasional. Salah satu unsur yang membantu komunikasi antar penelitian adalah definisi operasional, yaitu merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Berikut adalah contoh-contoh tentang definisi operasional. Yang pertama, aktivitas belajar. Segala sesuatu yang dilakukan siswa dalam rangka proses belajar.
Yang kedua, hasil belajar adalah hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai suatu kecakapan yang tercermin dari hasil evaluasi. Yang ketiga adalah motivasi, adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya perwakilan kelompok 13 mengenai unsur-unsur penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.